Kembali lagi di Startup Outlook 2021 dan langsung saja ya kita undang para narasumber kita untuk naik ke atas pentas. Pertama ada Bapak Chandra Firmanto, Managing Partner dari Indogen Capital dan juga Bapak Herianto Tandra, Presiden Komisaris dari Trinity Dynamic. Kami persilakan kepada Pak Chandra dan juga pastinya Pak Herianto. Ini boleh ya kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu sebelum pastinya kita sambil menunggu Pak Sandi. Silakan Pak Chandra dan juga Pak Herianto. Oke, first mungkin saya ingin ke Pak Herianto terlebih dahulu. Kalau kita lihat The Smith ini kan merupakan konsep yang baru ya, menggabungkan hunian dan juga tempat perkumpulan startup atau home of startup. Nah apa sih yang melatar belakangi dari hadirnya The Smith ini? Oke, terima kasih Monica, Bapak Ibu sekalian, dan pemirsa di rumah, apa kabar? The Smith ini sebenarnya kami hadirkan sebagai jawaban dari kebutuhan market, di mana kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin 5-10 tahun terakhir ini startup kita berkembang dan pesat sekali dan ekonomi kita kebanyakan digerakkan oleh ekonomi kreatif, di mana startup ini sekarang kalau kita lihat sebagai company baru, tapi dalam beberapa tahun ke depan kita percaya startup itu akan merajai perekonomian di Indonesia. Dan itu sudah dibuktikan dengan bagaimana startup ini leading di negara-negara seperti China, Amerika dan sebagainya. Dari situ kami sebagai developer melihat ada satu kebutuhan untuk membuat satu ekosistem di mana startup ini bisa berkumpul, bersinergi, berkolaborasi. Karena kita tahu bahwa dunia maya itu memang tidak bisa hadir tanpa adanya kerjasama real di mana mereka bertemu dan bersinergi. Jadi dari situ kita melihat ada satu ceruk pasar, ada satu ceruk market yang belum diisi dan kami kebetulan di Trinity Dynamic, grup di Trinity Land, kita melihat bahwa konsep ini cocok banget untuk kita kembangkan di alam sutra ini. Oke, Mungkin nah itu, kalau Monica. untuk Pak Chandra sendiri sebagai penyuntik para startup begitu ya, apa sih yang akhirnya membuat ide akhirnya oke kita menggabungkan properti dan juga pastinya startup untuk bisa berkolaborasi pastinya menghadirkan home of startup ini Pak Chandra? Ya, terima kasih Monica. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya dengan Pak Heri ini memang punya hubungan ya sebagai teman ya. Jadi pada waktu Pak Heri dan Trinity ya membawa konsep Home of the Startups, yang saya paling salut kepada mereka adalah mereka itu melakukan research. Jadi mereka melakukan research dan mereka mencoba mempelajari apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh sebenarnya startup founders. Jadi satu poin yang saya sampaikan kepada beliau adalah yang dibutuhkan itu paling penting itu networking sebenarnya. Jadi sebagai startup founders itu penting sekali untuk bisa membangun relasi hubungan apakah dengan sesama startups ataupun juga dengan mungkin untuk pendana ataupun juga dengan perusahaan-perusahaan ya. Yang dimana mereka bisa melakukan trial ataupun juga memasarkan produk atau servicesnya mereka kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga memang yang paling dibutuhkan adalah networking yaitu ekosistem yang bukan hanya sebagai tempat tinggal. Nah ini yang sangat menarik yaitu The Smith itu mereka menghadirkan konsep ya menciptakan ekosistem startup secara lengkap di gedung ini. Berarti butuhnya tempat untuk bisa berkoneksi dan juga pastinya berkolaborasi seperti itu ya Pak Chandra. Iya benar Monica. Kalau untuk Pak Herianto sendiri pasti untuk membangun sebuah konsep ini pastilah tidaklah murah begitu ya. Lantas mungkin bisa diceritakan seperti apa sih investasinya dalam membangun The Smith ini? Iya, jadi kalau kita bicara tentang startup tentu kita butuh infrastruktur ya. Untuk butuh infrastruktur ini yang mungkin karena kita memang butik developer, kita melihat bahwa apa sih yang dibutuhkan oleh startup. Pertama mereka butuh tempat kerja yang dengan internet yang kualitasnya bagus. Terus dilengkapi dengan, mungkin saya bisa cerita tentang The Smith ini ya. Kita punya coworking space, terus kami juga punya auditorium ya yang bentuknya teater yang bisa muat sampai 100 orang. Kita punya business center. Dan di gedung ini kita semuanya full AC, sampai koridor semuanya AC. Dan ini kita spesial karena untuk startup, jadi kita tidak provide untuk yang 3 bedroom. Jadi kita memang tidak khususkan untuk family ataupun untuk yang senior di sini.
Itu konsep yang kami pilih dengan jelas sekali. Saya pikir kita nggak bisa mess up dengan semua kita mau masukin ya. Jadi benar-benar niche banget, benar-benar marketnya itu clear banget. Oke. Dan Tapi kalau untuk nilai investasinya berapa sih untuk membangun konsep The Smith ini? iya, ini terus terang butuh komitmen yang besar ya. Kami menganggarkan kemarin 1,2 triliun untuk bangun investasi ini. Oke, 1,2 triliun, it's not a small money begitu ya, it's a huge investment untuk membangun konsep seperti ini. Nah berarti kalau untuk startup-startup dari Indogen pastinya udah hangoutnya udah di sini berarti ya, dengan adanya kerjasama ini. Kita sebagai ini ya, sebagai investor, saya tidak mengarahkan kepada startup kita. Jadi startup kita itu pastinya kan mereka bebas memilih ya, punya kebebasan untuk dalam memilih. Tapi kita menjelaskan bahwa dari sisi benefit dan juga untuk dari sisi ekosistem yang bisa didapatkan dari The Smith. Jadi disinilah mereka akan membuat keputusan sendiri, yaitu memang sudah ada beberapa dari portfolio company kita yang memutuskan untuk punya kantor di sini. Ya, karena ini memang juga kantornya strategis ya, yaitu posisinya itu dekat dengan semua hampir banyak leading universities kan. Sehingga kalau sebagai satu startup itu mereka untuk rekrut itu akan jadi lebih gampang gitu loh. Jadi memang ada beberapa yang sudah memutuskan untuk akan pindah ke The Smith. Oke, berarti ada beberapa yang sudah mau pindah langsung ke sini, mungkin membeli unit juga ya Pak Herianto ya. Oke, selanjutnya nih Pak Herianto, kalau kita lihat kan The Smith ini merupakan konsep yang baru. Nah untuk planning ke depannya apakah ada lagi rencana-rencana ke depan untuk mungkin membangun The Smith di daerah-daerah lainnya? Ya, kalau kita lihat memang semua startup itu kumpulnya di Jakarta ya. Karena kita tidak bisa kita pungkiri bahwa tetap Jakarta sebagai ibu kota dengan akomodasi dan segala kemudahan yang membuat gampang untuk berinteraksi dengan orang-orang luar. Jadi apakah akan bangun The Smith di tempat lain mungkin kita nggak bisa bilang ya, juga kita nggak bisa bilang enggak. Karena memang konsep yang kami siapkan itu benar-benar ya hanya di sini dengan market di sini dengan kebutuhan yang ada di sini yang mungkin seperti ini. Ya, nah, kedepannya kami salah satu developer yang kita akan develop ya, development kami adalah kita bangun landed dengan konsep senior living. Nah ini salah satu yang mungkin juga konsep yang berbeda. Jadi kami sebagai developer selalu melihat konsep. Nah senior living ini dimana kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah mulai aging ya, mulai senior ya. Dan karena kesibukan bersama anaknya udah pada mulai kerja ya. Jadi kita pikirkan bagaimana konsep itu bisa mix di situ. Orang-orang kemudian bisa berinteraksi ya. Dan memang bukan The Smith lagi gitu loh. Jadi saya pikir kita sebagai developer sekarang ini tidak bisa lagi menghadirkan hanya sekedar ya udah just bangunan dengan rumah. Asal bangunan dengan rumah ya, siapapun boleh tinggal dan konsepnya nggak jelas. Nah itu mungkin yang menjadi salah satu keunggulan kenapa semua produk kami terserap di pasar dengan baik. Oke, karena ini langsung menyasar untuk segmen dan juga pastinya tujuannya tadi jelas begitu ya untuk menjadi home dari para startups yang ada di negara kita. Nah berbicara terkait dengan startup kita ketahui kan trennya ini sangat pesat sekali ya, pasti Pak Chandra sangat tahu lah terkait dengan hal ini. Seperti apa sih sebenarnya tren dari pengembangan startup yang ada di negara kita Pak Chandra? Ya, jadi startup di negara kita ini perkembangan sangat luar biasa ya. Jadi saya sangat happy sekali ya, senang sekali melihat perkembangan dari startups ya. Karena memang potensi Indonesia ini dari dulu kita semua ketahui bersama itu sangat besar ya. Kita punya young generations itu populasinya sekitar 55% dari entire populations. Dari sisi demografik dan size kita juga sangat besar ya, yaitu sekitar 45%-nya Asia Tenggara. Jadi memang sudah seharusnya kita itu akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di ASEAN. Dan ini akan dicapai dengan dorongan dari perkembangan dari perusahaan berbasis teknologi atau startup. Ya, kalau kita lihat seperti di US ya atau Amerika ya, kita lihatin bahwa mereka sukses ya dari negara industri kemudian pindah ke negara ekonomi, trading dan kemudian habis itu dengan adanya Silicon Valley menjadi kekuatan di startup ya dan perusahaan berbasis teknologi. Nah ini akan juga punya path yang sama buat Indonesia, yaitu kita nanti akan jadi mempunyai sumber pertumbuhan dari perusahaan berbasis teknologi. Dan apabila ini berhasil, sudah pasti akan banyak sekali startup unicorn dari
Indonesia dan itu akan jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi ini yang perlu kita sama-sama bekerja sama mendorong ya dari semua unsur baik dari pemerintah, dari media. Ini terima kasih CNBC sangat mendukung sekali nih dalam perkembangan teknologi startups juga. Kemudian juga dari investor yaitu seperti venture capital, private equity ya ataupun angel investors ya. Kemudian juga dari startup founders, kemudian dari sisi sumber daya manusianya yaitu dibantu oleh universitas-universitas. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, mengikuti PEF sekarang saja, kita harusnya di 2023 itu jadi ya harusnya jadi nomor 1 di ASEAN. Ya. Oke, wah 2023 menjadi nomor 1 di ASEAN ya. Semoga saja pastinya kita harapkan bersama. Nah kalau kita berbicara terkait dengan sektor, ini kan banyak sekali ya startup yang menyasar berbagai macam sektor, berada dalam berbagai macam sektor. Tapi kalau yang paling menarik, let's say in the next 2 or 3 years, menurut Anda sektor-sektor apa saja nih Pak Chandra? Kalau dari sisi sektor sebenarnya hampir dari seluruh industri ya, itu ada sektor yang menarik ya. Kenapa? Karena dengan adanya pandemik malahan sebenarnya mengakselerasi perkembangan dari startup. Nah sektor-sektor yang sekarang lebih jalan duluan, itu yang lebih tepatnya kalimat yang lebih tepat adalah yang jalan duluan. Adalah sektor yang berhubungan dengan yang sudah jadi giant company, yaitu yang berhubungan dengan e-commerce, yang berhubungan dengan kalau kita bilang kalau e-commerce berarti turunannya logistik ya. Jadi logistik company sudah pasti akan naik daun. Kemudian selain daripada itu kalau kita lihat lagi yang berhubungan dengan banking, digital banking, consumers juga pastinya akan sangat menarik ya. Fintech yang mungkin bukan B2B ya, tapi fintech yang berhubungan dengan financing, inventory financing, berhubungan dengan e-commerce financing, itunya juga akan sangat potensial ya, karena kita punya interest rate yang sangat menarik ya. Dibandingkan dari justru dengan negara-negara maju ya. Nah, dari sini kita lihat sebenarnya banyak sekali yang bisa di capture ya. Jadi mau dari industri manapun dan kalau misalnya Anda jadi leader di Indonesia, otomatis jadi leader di ASEAN. Nah itu yang sangat menarik dari Indonesia. Jadi kalau Anda jadi leader misalnya nih di sorry nih misalnya negara tetangga ya. Nah belum tentu Anda nomor 1 nih di ASEAN. Ya, mungkin Anda malah cuma jadi kalau begitu ke Indonesia jadi nomor 3 atau nomor 4. Ya, karena size kita itu benar-benar luar biasa. Ya, dan perkembangannya itu sangat cepat. Dan ini sudah tidak dibantah lagi oleh investor manapun. Dan karena pandemik jadinya ada opportunity. Karena rata-rata perusahaan venture capital investor juga sudah siap-siap nih untuk menanamkan investasi, buka kantor di sini ya, dan perusahaan-perusahaan unicorn juga sudah tahu bahwa mereka mesti buka kantor di Indonesia. Nah ini yang saya harapkan dari pemerintah bisa memfasilitasi sehingga mempermudah untuk perusahaan-perusahaan asing ini ya kalau buka kantor kita kasih fasilitas deh atau apa kan, jadi sehingga benar-benar langsung masuk buka lapangan kerja dan kita sama-sama tahu kalau perusahaan berbasis teknologi begini berani sekali bayar orang berbakat ya. Sangat berani bayar ya. Makanya kalau di Silicon Valley itu standar gajinya tinggi kan. Kita selalu dengar kan. Ya itu akan dibawa ke Indonesia yang pastinya akan memajukan perekonomian kita. Nah inilah yang kita perlu nih bersama-sama kita dorong. Ya bersama-sama dengan pemerintah kita dorong ya supaya momen yang ada ini tuh jangan disia-siakan. Gitu loh. Oke, baik. Berbicara terkait dengan fasilitas ini pastinya juga pasti sangat penting ya dalam pengembangan dari startup dan juga The Smith ini menjadi salah satu fasilitas dari pengembangan startup. Nah, seberapa penting sih menurut Anda Pak Herianto? Iya, kalau kita lihat sekarang ini apalagi 2 tahun terakhir ya, tren kita bekerja itu kan udah berubah. Ya, kalau kita bicara startup itu kita bicara mereka yang bekerja itu bukan lagi mungkin 9 to 5. Kalau kita dulu mungkin kerja 9 to 5. Ya, kalau orang sekarang mungkin mereka kerjanya mungkin kalau anak muda bangunnya lebih siang, ya tidurnya lebih malam dan mereka bisa kerja dari mana aja. Nah di situ kita melihat bahwa rumah ini, apalagi 2 tahun terakhir ya, rumah ini sudah menjadi satu tempat untuk bekerja. Karena kita Zoom dengan di mana aja, apalagi startup banyak kolaborasi dengan orang-orang di luar negeri yang nggak memakai jam kerja Indonesia. Jadi mereka harus punya tempat yang comfortable. Ya, yang untuk mendukung kinerja mereka kapan aja. Nah, di kami di Smith ini kita punya, kita sebenarnya mixed use, kita punya apartemen, kita punya Soho, kita punya office yang 24 jam. Dan kita punya comfortable, kita punya tempat tinggal comfortable, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat
atau di tayangan nanti bisa dilihat bahwa bagaimana kita memikirkan tempat tinggal bisa disulap jadi kantor, siang jadi kantor, malam bisa buat tempat tinggal. Nah itu ide yang kami berikan untuk The Smith ini dan itu sudah include dalam furnish untuk jika para konsumen kami mau beli unit di sini. Ya, jadi seperti itu. Oke, berarti konsep dan juga pastinya fasilitas yang ditawarkan ini juga sangat beragam sekali ya. Tadi ada sudah sebutkan ada communal area, lalu kemudian juga ada co-working space. Ini kan juga pastinya menjadi sesuatu hal yang baru ya di dalam apartemen, tapi ternyata ada co-working space nih. Nah terkait dengan hal ini kan ini juga pastinya berhubungan erat dengan perkembangan dari startup. Mungkin ada upaya-upaya lain yang dilakukan agar mungkin para startup ini dapat berkolaborasi, lalu kemudian juga mungkin ada beberapa acara ke depannya yang sudah di-planning oleh Trinity dan juga pastinya Indogen. Iya, jadi kami akan mengadakan rutin ya seperti acara kita punya Indogen ya dengan kolaborasi dengan Pak Chandra di Indogen ini dengan CNBC juga kita udah rutin mengadakan acara di talk show seperti ini. Ya ini kali yang keempat ya Pak Chandra ya, kali yang keempat. Dan kita sedang dalam penjajakan mungkin bisa segera deal dengan salah satu podcast terbesar di Indonesia, Noise. Mereka nanti akan podcastnya dari sini. Dan acara rutin offline juga akan dihadirkan di sini. Ya, beberapa startup seperti mungkin Pak Chandra ya dan teman-teman yang lain juga sudah berkantor di sini. Jadi memang this is not for everyone, hanya untuk yang benar-benar startup dan benar-benar pengen untuk mendapatkan sinergi dan kolaborasi yang memilih untuk berkantor di sini. Oke, berarti acara-acara yang disiapkan ini sudah banyak sekali begitu ya ke depannya, ini pastinya sangat menarik sekali. Baik Pak Chandra dan juga Pak Haryanto, kita harus break terlebih dahulu dan kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama dengan kami.